Baik, kita akan mulai perkuliahan ini untuk menjelaskan tentang pengantar sosiologi, ya khususnya mengenai tentang apa dan bagaimana sosiologi itu. Ya, kita lihat tayangan seperti ini secara singkat. Ya. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosius dari bahasa Latin dan logos dari bahasa Yunani. Sosius memiliki arti teman dan logos memiliki arti berbicara. Definisi sosiologi. Baik, itu pengertian dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa, sosiologi itu sosius dan logos ya. Sosius itu teman, atau sosius itu masyarakat sebetulnya, dan logos adalah ilmu. Ya, logos adalah ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat ya, secara bahasa seperti itu pengertian dari sosiologi. Jadi ilmu ini beda dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Sekalipun Anda jurusannya ilmu hukum, namun kita belajar sosiologi untuk mengenali bagaimana apa dan yang terjadi di dalam kehidupan sosial, ya, kehidupan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, itu ilmu ini jadi membicarakan sosial, membicarakan tentang kemasyarakatan ya, tentang masyarakat. Tidak bicara tentang hukum, tidak bicara tentang ekonomi, tapi berbicara tentang aktivitas masyarakat. Apanya yang dibicarakan kita lihat. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi mempelajari hubungan pengaruh timbal balik antar semua jenis gejala sosial dan non-gejala sosial, juga ciri-ciri dan jenis gejala sosial. Oke. Jadi menurut Pitirim Sorokin, ini seorang sosiolog dari kebangsaan Inggris ya. Dia mengatakan bahwa secara terminologi sosiologi itu bicara hubungan pengaruh. Ya. Hubungan pengaruh timbal balik. Jadi yang dibicarakannya adalah hubungan-hubungan antar orang atau antar individu atau juga antar kelompok. Itu yang dibicarakan dalam sosiologi ya. Jadi sosiologi membicarakan itu. Ya, membicarakan apa yang terjadi ya. Kemudian juga kenapa itu terjadi ya. Lalu hubungannya seperti apa? Nah, hubungan dalam sosiologi itu bisa dijelaskan ya dengan hubungan-hubungan yang kooperatif ya. Jadi nah itu sosiologi yang melihatnya. Jadi hubungan yang kooperatif, hubungan yang antagonistik, penuh pertentangan atau konflik ya. Dua lah sebetulnya hubungan-hubungan itu yang mau dilihat dalam sosiologi ini. Apakah hubungan itu saling orang berpengaruh terhadap satu sama lain, itu dilihat dari hubungan yang dilakukan oleh orang antar orang atau juga kelompok sosial dan kelompok sosial. Jadi yang dibicarakan dalam sosiologi adalah hubungannya. Ya, hubungannya. Baik hubungannya kooperatif, kerjasama, ya, atau antagonistik atau konflik. Ya, hubungannya. Itu saling pengaruh seperti itu. Nah, nanti kesananya kita bicara tentang teori-teori makro. Kenapa ada hubungan yang kooperatif dan kenapa ada juga hubungan yang konflik? Kenapa ada hubungan konflik dalam masyarakat? Sebabnya seperti apa? Nah, itu nanti dibicarakan dalam sosiologi. Misalnya begini. Dalam sosiologi itu, teori yang paling besar berpengaruh terhadap masyarakat adalah teori konflik, misalnya kan gitu.
Jadi Anda yang sudah belajar dan mengerti tentang teori ini kemarin di SMA atau di madrasah, ya tentu bisa menjelaskan ya bagaimana untuk membicarakan hubungan yang konflik atau hubungan yang antagonistik ya. Jadi menurut teori ini melihat gini, bahwa masyarakat itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan, bersaing. Nah, jadi hubungan antar orang, antar masyarakat itu sebetulnya dipengaruhi oleh hubungan yang tidak sehat karena penuh dengan persaingan. Ya. Nah, kenapa mereka, apa yang dipersaingkan, apa yang diperebutkan itu tidak lain adalah sumber daya ekonomi. Ya, itu kalau menurut pandangan konflik. Ya. Sumber-sumber ekonomi itulah yang menjadi penyebab kenapa di dalam masyarakat terjadi persaingan. Ya. Anda masuk UIN saja kan bersaing sebetulnya. Apa yang diperebutkan itu? Ekonomi sebetulnya. Atau lebih jauhnya lagi kalau teori konflik itu materi. Jadi yang diperebutkan itu materi. Apanya yang diperebutkan masuk ke UIN itu? Ya bisa jadi Anda ingin dapat ijazah ya dari kampus UIN ini. Kemudian setelah dapat ijazah Anda bisa bekerja dan dari bekerja itu Anda melahirkan uang. Ya. Nah seperti itu. Jadi kehidupan manusia tidak lain dipengaruhi oleh itu ya, oleh persaingan ya, oleh persaingan-persaingan sehingga menimbulkan konflik ya, hubungan-hubungan yang konflik. Jadi bersaing terus. Jangan salah Anda di kelas C, di kelas D ini kalau tatap muka ya, kita hidupnya dalam suasana kembali normal, tidak dalam suasana Covid, mungkin itu juga akan terjadi persaingan yang besar ya. Yang besar. Baik, kemudian nanti kita jelaskan di tengah-tengah lah itu soal teori konflik. Menurut Lucet dan Warren, sosiologi mempelajari hubungan manusia dalam kelompok-kelompok. Oke, yang dipelajari adalah hubungan-hubungan yang ada dalam kelompok. Tadi mirip-mirip lah ya dengan penjelasannya Fitri Musyarokin. Anda merasa kelas C itu lebih baik daripada kelas D. Kelas D juga merasa lebih baik daripada kelas C. Anda di ilmu hukum itu merasa lebih baik daripada jurusan-jurusan yang lain. Nah, perasaan-perasaan seperti itu rentan dengan konflik, rentan dengan persaingan. Ya, nanti dilihat. Ya, sosiologi bisa melihat persaingan antar jurusan, persaingan antar kelas, ya, antar kelompok, ya, dalam kehidupan sosial ini. Ya, persaingan di dalam partai politik, ya, itu kan kelompok. Nah, yang bisa menjelaskan hubungan di antara partai-partai itu, kelompok-kelompok sosial itu, ya sosiologi yang bisa menjelaskannya. Ya. Nanti kalau kita tarik ke hukum, misalnya dimensi aspek hukumnya, nanti kita bicarakan di sosiologi hukum. Ini kita bicara masyarakat pada umumnya ya, termasuk masyarakat hukum lah, paling tidak. Setidak-tidaknya juga begitu. Bagaimana hubungan antara kepolisian, misalnya dengan kejaksaan, ya, atau juga komisi yudisial dengan Mahkamah Agung, misalnya, yang selama ini selalu panas dingin ya hubungan mereka itu, antara komisi yudisial dan Mahkamah Agung. Nah, itu kan hubungannya bisa dikaji dalam sosiologi. Ya. Menurut Van dan menurut Lammers, sosiologi sebagai pengetahuan tentang struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Ya, itu pendapat lain ya dari sosiologi. Yang terakhir, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi,
Sosiologi mempelajari struktur, proses, dan perubahan sosial. Baik, ini Selo Sumarjannya adalah sosiolog Indonesia ya. Beliau dari Universitas Indonesia dan mbahnya sosiologi di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa sosiologi itu yang dikajinya adalah struktur. Apa itu struktur? Struktur itu adalah keseluruhan jaringan antar unsur-unsur sosial. Jadi nanti kita ketemu dengan pendapatnya Auguste Comte. Auguste Comte itu seorang penemu sosiologi. Dia mengatakan bahwa dalam masyarakat itu, kalau kita mengkaji masyarakat, itu sama dengan mempelajari anatomi manusia. Ya, anatomi makhluk hidup. Jadi masyarakat itu terstruktur sama dengan manusia. Ada kepala, tangan, kaki, hati, dan seterusnya ya. Ada strukturnya. Nah, kata Selo Sumarjan yang dipelajari itu struktur sosial yang dipelajari di dalam sosiologi itu. Ya. Yang dipelajarinya adalah struktur sosial. Jadi struktur sosial itu keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial. Itu struktur. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara tangan dengan kaki, tangan dengan kepala, tangan dengan organ-organ yang lain? Ya, itu kurang lebih begitulah masyarakat itu, struktur itu. Ya. Ada nggak hubungan antara struktur kesehatan dengan struktur pendidikan dari masa COVID ini? Itu bisa dijelaskan. Itu struktur. Ya. Bagaimana pengaruhnya tuh antara struktur kesehatan dengan struktur pendidikan? Wah, besar. Ke ekonomi sama besar juga. Jadi sekarang struktur kesehatan ya itu mempengaruhi struktur-struktur sosial yang lain. Yang paling terdampak jelas keluarga. Ya, dari ketika adanya wabah corona ini, ya itu yang dipelajari adalah strukturnya. Proses dan perubahan itu, proses dalam struktur itu termasuk juga perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam struktur itu. Itu kata Selo Sumarjan ya. Kata Selo Sumarjan membahas tentang topik sosiologi. Oke, ya itu kemudian penjelasan yang lain, misalnya kita bisa lihat di penjelasan sosiologi ini adalah bagaimana kita melihat perkembangan dari studi-studi sosiologi yang terjadi dalam masyarakat. Ya. Nah, berangkat dari pemikiran Selo Sumarjan bahwa manusia itu sama dengan masyarakat, ada strukturnya, ya, ada strukturnya. Maka banyak juga para cendekiawan atau juga sosiolog yang lain yang mengatakan bagaimana struktur itu memiliki fungsi atau tidak dalam kehidupan sosial. Ya. Nah, nanti untuk bicarakan soal fungsi ini itu bisa dilihat dari penjelasan sosiologi yang lain ya. Kita lihat misalnya gambar berikut ya, atau juga slide berikut ya. Nah, di sini kita akan melihat tadi setelah kita menjelaskan pemaparan beberapa sosiolog ya tentang pengertian dari sosiologi ini ya. Oke, ini kalau bisa dibuka ya. Gangguan kayaknya ini. Oke, nah. Keluar lagi. Nah, ini pengertian sosiologi tadi sudah kita jelaskan, kemudian objek studinya adalah objek material dan formal, yaitu manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok ya. Itu yang dijelaskan dalam sosiologi. Kemudian juga ada tokoh-tokohnya. Ini tokoh sosiologi yang paling awal ya. Yang paling awal, tapi yang paling awal sebetulnya Auguste Comte ya.
Ini dari Perancis melihat perubahan tersebut, ya perubahan-perubahan di dalam masyarakat bukan hanya positif tapi juga bisa terjadi dampak yang negatif. Ya. Jadi penelitian tentang masyarakat ditingkatkanlah menjadi cabang ilmu tersendiri yang beliau namakan dengan sosiologi. Ya. Jadi awal mula sosiologi itu dari pemikirannya Auguste Comte. Itu tahun berapa itu? Tahun 1700-an ya. Sehingga nanti dikembangkan tulisannya Auguste Comte ini oleh Emile Durkheim dengan Rule of Sociological Method. Ya. Jadi tokoh awalnya adalah Auguste Comte ya. Yang tadi saya sebut bahwa manusia itu atau masyarakat itu sama juga dengan memiliki struktur sosial. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Emile Durkheim. Ya, Emile Durkheim itu dia lebih melihat bahwa kalau kita bicara sosiologi, maka yang dibicarakan adalah fakta-fakta sosial. Apa itu fakta sosial? Pokoknya yang berpengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Itu fakta sosial. Ya, kita bisa tempatkan norma bagian dari fakta sosial itu yang mendorong manusia untuk bergerak, ya, untuk berubah. Itu fakta sosial. Fakta sosial itu berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa atau mengendalikan individu itu. Itu fakta sosial. Ya. Itu kata Durkheim. Nanti dalam sosiologi, Emile Durkheim ini dipengaruhi atau melahirkan apa yang disebut dengan paradigma fakta sosial yang melahirkan teori besar yang tadi saya sebut, yaitu teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Oke, mohon diingat ya. Fakta sosial, kata Durkheim, ya, itu melahirkan dua teori besar yang disebut dengan grand teori dalam sosiologi, yaitu konflik dan fungsionalisme struktural. Ya, fungsionalisme struktural. Ini dua teori yang berlawanan karena berangkat dari cara pandang masyarakat. Bahwa masyarakat ini yang dipelajarinya adalah bagaimana mereka berbuat, bertindak ya, dalam sistem sosial yang dipengaruhi oleh cara berpikir mereka, cara berpikir juga cara bagaimana mereka merasakan suatu perbuatan itu. Ya. Kemudian lawan dari Durkheim sebetulnya Weber. Weber mengatakan bahwa yang dikaji di dalam sosiologi itu bukan fakta sosialnya, tapi adalah tindakan sosialnya. Orang berbuat. Kenapa orang kalau ketemu salaman ya, yang sekarang sudah jarang tuh orang melakukan salaman, tuh salaman ala corona ya. Salaman ala corona, kemudian juga bahkan nggak mau salaman. Ya. Kenapa orang melakukan itu? Itu yang dipelajari dalam sosiologi. Jadi yang dibicarakan adalah tindakan orang ke orang dalam sosiologi. Ya, itu yang dibicarakan, kata Weber. Nah, dari sinilah nanti melahirkan teori-teori mikro dalam sosiologi yang disebut dengan teori interaksi sosial, kemudian juga pertukaran sosial, kemudian juga psikologi sosial. Nah, itu teori-teori mikro. Ya. Fenomenologi, ya, itu teori-teori mikro yang dibicarakan dalam dua teori, dalam teori mikro ya, atau teori social action ya. Tindakan sosial itu social action. Jadi ada dua paradigma besar dalam sosiologi itu. Pertama paradigma fakta sosial, yang kedua paradigma interaksi social action ya. Social fact dan social action ya. Social fact dan social action itu ada dua paradigma. Dan dua paradigma itu melahirkan sejumlah teori besar dan teori mikro, teori kecil ya. Itu dalam sosiologi. Oke, kita lewat saja ini. Ciri sosiologi itu empiris ya, jadi mengetahui apa adanya ya. Jadi kalau untuk mengobservasi apa yang terjadi ya harus dilakukan dengan cara observasi ya. Melihat misalnya bagaimana kehidupan seorang prostitusi, kehidupan di tempat-tempat prostitusi ya harus dilakukan dengan cara observasi. Ya, harus melihat di situ. Kalau misalnya objeknya adalah kehidupan akhirat, bisa nggak diobservasi? Nggak bisa ya. Nggak bisa karena nggak nyata. Nggak bisa dilihat dengan mata. Jadi objek ciri-ciri sosiologi itu ya harus empiris. Yang kedua teoritis ya. Jadi disusun nanti berdasarkan abstraksinya, gambarannya itu berdasarkan hasil-hasil pengamatan. Kumulatif dan non-etis. Oke, kita lanjutkan.
Sejarah perkembangan sosiologi nanti Anda baca saja, kemudian Agus Komtari sudah, kedudukan sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi sosiologi itu ada yang murni, ada yang terapan ya. Yang murni itu dia hanya mengkaji teori-teori, ya. Karena di satu sisi sosiologi mempelajari manusia, tapi di sisi lain juga mempelajari tindakan-tindakan manusia yang lain. Ya. Dari segi penerapannya bisa digolongkan kepada pengertian pengetahuan yang murni dan pengetahuan terapan. Ya. Yaitu untuk mengetahui sedalam-dalamnya tentang masyarakat dan mencari cara untuk menyelesaikannya berbagai masalah dalam masyarakat. Jadi ada sosiologi terapan, ada sosiologi murni. Kalau sosiologi murni kita bicara hanya konsep-konsepnya saja. Kalau bicara sosiologi terapan, bagaimana misalnya ada masyarakat yang sadar hukum dan tidak sadar hukum dalam kehidupan sosial. Itu bagaimana cara menyelesaikannya yang sadar hukum, yang tidak sadar hukum misalnya. Atau misalnya yang melakukan tindak pidana. Ya, di dalam masyarakat akan Anda temukan orang-orang yang tidak kapok untuk melakukan pencurian. Ya, pencurian yang kecil-kecil lah. Di rumah-rumah di sekitar warga misalnya ada kehilangan baju lah, jemuran lah, kan gitu. Sepatu lah, itu kan pencurian yang kecil-kecil. Ya, gimana caranya supaya masyarakat, komunitas masyarakat yang seperti itu bisa diselesaikan ya. Nah, sosiologi yang bisa menyelesaikan ilmu itu. Ilmu hukum nggak bisa menyelesaikan. Ya, nggak bisa menyelesaikan. Baik, itu untuk pembangunan, untuk penelitian, oke tadi yang terapan ya, untuk pembangunan, yang teoritis untuk penelitian. Untuk pembangunan tadi ya, bagaimana menegakkan, cara orang bisa menegakkan hukum, itu bisa dilakukan di situ. Ini objeknya nanti silakan Anda pelajari ya, masyarakat secara realitas sosial, kemudian interaksi atau hubungan antar manusia termasuk ruang lingkupnya. Nah, ini topik bahasan sosiologi. Itu nanti Anda bisa di-download masing-masing topiknya di portal yang saya tadi tunjukkan. Terutama ada di portal yang saya punya ya, Ramdhani Wahyu. Nanti mungkin saya juga tunjukkan nanti ke grup masing-masing kelas supaya bisa dilihatkan ya, dilihatkan bagaimana topik-topik ini Anda kuasai, Anda pelajari sehingga menjadi bagian dari mata kuliah pembelajaran yang akan dilakukan nanti ya. Baik, saudara sekalian, Bapak dan Ibu kelas A dan kelas C dan kelas D, untuk bahan pengantar kuliah perdana ya pada hari ini, saya kira seperti itu ya. Selanjutnya mungkin nanti kita akan kenalan ya, masih ada waktu tersisa ya. Tapi penjelasan tentang pemaparan apa dan bagaimana sosiologi ini barusan kita sudah jelaskan dengan panjang lebar. Baik, terima kasih.